Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-990 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa jika manga One Piece chapter terbarunya rilis, maka saya akan membuat pembahasannya. Kalian tentunya masih ingat bukan dengan kejadian di mana Denjiro berhasil menipu Sasaki? Ya, hal itu terjadi pada manga One Piece chapter ke-982 yang lalu. Makanya pada awalnya saya kira akan cukup butuh waktu lama agar kita bisa melihat kekuatan dari salah satu anggota topi rupu ini. Namun ternyata tidak demikian. Alasannya kayu tempat Denjiro mengikat Sasaki rupanya sekarang sudah tumbang. Dan yang menumbangkannya adalah Big Mom oleh efek serangan yang awalnya Big Mom arahkan kepada Luffy. Dan karena sekarang Sasaki sudah terbebas, pastinya dia akan segera mencari Denjiro untuk membalas dendam atas pengkhianatan yang telah dia lakukan. Lantaran Sasaki memang sudah menganggap Kyoshiro atau Denjiro sebagai sahabatnya. Jadi cepat atau lambat kita akan segera bisa melihat kekuatan dari Sasaki dalam pertempuran. Apalagi dia juga sudah mendengar kalau Kaido sekarang sedang bertarung dengan Akazaya Nine. Maka pastinya dia juga akan segera ke tempat itu untuk mencari Denjiro sekaligus membantu Kaido. Pertempuran antara Akazaya Nine beserta Sukuming dengan Kaido masih terus berlanjut. Tapi sayangnya meski para anak buah Nekomamushi dan Inuarashi sudah menggunakan mode sulong, mereka semua masih bukan tandingan Jack beserta anak buahnya. Lantaran Jack yang sudah berubah menjadi mamut bisa mementalkan para Sukuming yang menyerangnya dengan cukup mudah. Makanya Kinemon yang sudah tidak tega lagi berencana mencabut pedangnya untuk menyerang Jack. Namun sebelum Kinemon sempat bertindak, dia terlebih dulu dihentikan oleh Neko dan Ino. Dan apa yang dilakukan oleh kedua pemimpin suku Ming ini saya rasa memang sangat wajar. Karena pastinya kedua orang ini sangat ingin membalas dendam dengan tangan mereka sendiri kepada Jack yang sudah menghancurkan kampung halaman mereka. Dan dengan mode sulongnya, Nekomamushi beserta Inuarashi langsung bergerak secepat kilat untuk menyerang Jack. Namun sayangnya karena setelah kedua pemimpin suku Ming ini melancarkan serangannya kepada Jack, alur cerita dialihkan, jadinya kita masih belum bisa melihat akan seperti apa sengitnya pertarungan ini nantinya. Dan agar bisa mengetahuinya, kita disuruh bersabar lagi oleh Oda Sensei untuk menunggu manga One Piece chapter-chapter selanjutnya. Sedangkan di tempat lain, meskipun mereka berteman, King dan Queen malah saling cekcok meski saat ini kondisi sedang kacau. Alasannya adalah karena King mengatakan kalau Queen tidak becus melakukan tugasnya. Sampai-sampai dia tidak tahu apa yang terjadi kenapa para tahanan penjara udon seperti Hyogoro bisa menyusup ke Onigashima. Bahkan sampai sekarang pun Queen sendiri juga tidak tahu alasannya kenapa Babanuki memberikan laporan palsu kepadanya. Malahan Queen beranggapan kalau alasan kenapa Babanuki memberikan laporan palsu lantaran dia sedang diancam. Padahal seperti yang kalian tahu sendiri, penyebab kenapa Babanuki memberikan laporan palsu akibat dia terkena efek dari buah iblis milik Otama. Oleh sebab itu, agar mereka bisa menangani kekacauan yang saat ini sedang terjadi, King langsung bergerak dan memanggil semua anggota Tobi Roppo. Dan dalam panggilannya ini, King sampai mengatakan kalau perlombaan untuk menangkap Yamato harus dihentikan. Alasannya meski berhasil menangkap Yamato, untuk sekarang hadiah yang dijanjikan oleh Kaido sama saja tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri, hadiah yang dijanjikan Kaido ialah jika siapa saja bisa menangkap Yamato, maka mereka bisa menantang salah satu All-Star. Yang itu berarti pintu untuk bisa naik jabatan telah terbuka. Tapi lucunya saat King memberikan pengumuman pada anggota Tobi Roppo mengenai pembatalan perlombaan penangkapan Yamato, Ulti yang pastinya juga mendengarnya malah marah-marah. Dan hal itu saya rasa memang sangat wajar. Sebab seperti yang kalian tahu sendiri kalau Ulti memang bisa dibilang sebagai wanita yang tergolong memiliki sifat yang aneh. Makanya meski yang memberi perintah itu adalah King, dia tidak ragu ataupun segan untuk memarahi King. Dan untungnya King sedang tidak berada di dekat Ulti. Karena saya rasa jika Ulti sedang dekat dengan King, bisa-bisa King akan langsung menghajarnya, meski King sebenarnya adalah orang yang tenang. Akan tetapi yang mengejutkannya, sebelum menerima panggilan dari King, Drake yang sekarang sedang bersama dengan Basil Hawkins malah mengatakan kalau saat inilah waktu yang tepat jika ingin membelot. Yang tentu saja perkataan Drake ini sama saja dengan menyuruh Hawkins untuk berkhianat.
Dan alasan kenapa Drake berani bicara seperti itu lantaran Basil Hawkins bergabung dengan Kaido memang atas dasar terpaksa. Makanya menurut Drake karena sekarang Onigashima sedang kacau akan menjadi waktu yang tepat jika ingin berkhianat. Tapi mendengar perkataan itu Basil Hawkins malah terlihat tenang-tenang saja dan sama sekali tidak terkejut. Malahan dia sedang asik meramal dengan kartunya. Dan setelah panggilan King berakhir tiba-tiba Wospo sudah sampai di tempat Drake dan Hawkins berada. Dan dia langsung mengajak Drake untuk pergi ke tempat Queen. Lantaran Wospo sebelumnya memang pernah mengatakan kalau dia ingin membunuh seseorang, yang kemungkinan orang itu adalah Queen. Makanya mendengar kalau Wospo mengajaknya ke tempat Queen, Drake mengatakan kalau jangan melibatkannya dalam persaingan yang mereka lakukan. Meskipun pada akhirnya Drake juga ikut saja pergi ke tempat Queen berada. Di sisi lain, para samurai setelah melihat kelompok bajak laut topi jerami berkumpul, mereka semua berencana untuk membukakan jalan agar Luffy dan teman-temannya bisa lewat dan pergi ke tempat Kaido tanpa harus bertarung. Karena menurut para samurai ini, jika mereka bisa membukakan jalan, maka Luffy dan teman-temannya tidak perlu kelelahan sebelum bertarung dengan Kaido. Akan tetapi, tentunya para samurai ini tidak akan bisa membukakan jalan dengan mudah. Apalagi ninja dan para samurai yang dulu merupakan pengikut Orochi juga ikut menghadang mereka selain para anak buah Kaido. Namun saat para ninja dan samurai pengikut Orochi tengah menghadapi para samurai dari penjara Udon, Fukurokuju pemimpin ninja Oniwa Bansu malah terlihat mencurigakan dan pergi dari medan pertempuran. Dan apa yang dilakukan oleh Fukurokuju ini juga disadari oleh Hote, pemimpin para samurai anak buah Orochi. Yang tentu saja gerak-gerik Fukurokuju ini sangat mencurigakan dan menjadi sebuah pertanyaan mengenai kira-kira akan pergi ke manakah orang ini. Mungkinkah Fukurokuju memiliki rencana lain meski dia sebelumnya mengatakan akan menjadi anak buah Kaido? Jika benar, kira-kira apakah rencana Fukurokuju? Apakah kalian bisa menebaknya? Soalnya jujur saja saya tidak bisa menebaknya. Para samurai dari penjara Udon meski mereka sangat kesulitan untuk membukakan jalan, namun mereka semua tidak pantang menyerah. Meski yang dihadapi mereka ada para numbers yang merupakan produk gagal klan raksasa kuno. Oleh sebab itu melihat para samurai yang sedang memaksakan diri mereka, Luffy dan teman-temannya langsung bergerak. Dan dengan mudahnya serangan para numbers bisa langsung ditahan oleh Zoro dengan mematahkan gada yang ada di tangan Koki. Dan patahan gada raksasa itu juga langsung berhasil dihancurkan oleh Jinbe setelah jatuh. Karena sekarang mereka sudah bertambah kuat, apalagi kelompok bajak laut topi jerami sudah memiliki pengalaman menghadapi klan raksasa kuno saat di Thriller Bark. Makanya dengan penuh percaya diri kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Luffy ini menyerang para numbers tanpa ragu sedikit pun. Bahkan Luffy sampai menggunakan mode Gear 4-nya saat dia berencana menyerang kedua raksasa ini. Dan menariknya melihat apa yang dilakukan oleh Luffy, Hyogoro malah mengatakan kalau Luffy benar-benar mirip. Mirip siapakah Luffy menurut Hyogoro? Mirip Oden apa mirip dengan Roger? Sebab seingat saya sepertinya Hyogoro dulu pernah bertemu dengan Roger. Tapi kalau menurut saya kemungkinan menurut Hyogoro ini Luffy mirip dengan Oden. Karena Oden juga merupakan laki-laki yang pantang menyerah sama seperti Luffy. Akan tetapi yang mengejutkannya setelah kita diperlihatkan dengan aksi Luffy dan teman-temannya, cerita malah langsung dialihkan di tempat Drake yang sudah babak belur. Dan yang menghajar Drake adalah Queen, Wospo, dan Hawkins. Alasannya karena Queen sudah tahu kalau yang membebaskan Law sebelumnya adalah Drake. Dengan kata lain, mereka sudah tahu kalau Drake adalah seorang pengkhianat. Meskipun untuk sekarang, ketiga orang ini masih belum tahu kalau Drake adalah pasukan Marine yang menyamar. Sebab saat diinterogasi oleh Queen, Drake mengatakan kalau dia tidak akan mengatakan apapun meski harus kehilangan nyawanya. Namun menariknya, di saat Drake sudah hampir kehilangan harapan untuk bisa bertahan hidup, tiba-tiba malah ada ledakan yang hal itu tentunya langsung dimanfaatkannya untuk melarikan diri. Dan setelah berhasil lolos, Drake rupanya terjatuh tepat di atas para numbers yang akan dihantam oleh Luffy. Jadinya Drake langsung menggunakan serangannya yang bernama Excalibur untuk menyerang salah satu numbers lainnya. Dan setelah itu dia meminta kepada Luffy untuk mengizinkannya bertarung bersama. Karena menurut Drake itulah sekarang satu-satunya harapan yang dia miliki agar bisa bertahan hidup. Sebab Drake untuk sekarang harus mempercayai perkataan temannya yaitu Kobe mengenai Luffy yang dikatakan baik dan hebat itu. Akan tetapi mungkinkah Luffy akan mau begitu saja mengizinkan Drake untuk bergabung dengannya?
Jujur saja, kalau Drake mengatakan kalau dia adalah teman Kobe meski dirinya adalah seorang Marine, ada kemungkinan kalau Luffy akan mengizinkan Drake untuk ikut bergabung. Sebab seperti yang kalian tahu, pada dasarnya Luffy adalah orang polos yang mudah percaya dengan perkataan orang lain. Apalagi meskipun Kobe seorang Marine, tapi dia tetap teman baik Luffy. Makanya ada kemungkinan kalau Luffy akan mengizinkan Drake untuk bergabung dengannya. Kalau menurut kalian, kira-kira apakah Luffy akan mengizinkan Drake untuk bergabung dengannya? Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-990 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.